sama sahabat buat kita semua. Kembali kita bertemu dengan acara PGSSI pada malam hari ini. Dan ini adalah pelajaran pertama untuk kuartal keempat tahun 2022. Dan judulnya adalah Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama tunduk kepala, mengundang Roh Kudus, dan doa akan dilayangkan oleh Ibu Femi Idrus. Silakan Bu Femi. Sama-sama tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini, pada siang hari ini, kami dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk membuka sabda-Mu yang suci. Ya Bapa, bersihkan hati kami, supaya kami bisa menerima semua firman-Mu, dan kami dapat praktikkan itu dalam hidup kami. Ya Bapa, begitu juga pembicara, ya Engkau berkati dia. Biar Roh Suci yang memenuhi dia untuk mengabarkan kabar Injil ini. Bapa, berilah kepada kami kerendahan hati untuk membuka hati kami, supaya kami bisa memasukkan, mendengar dengan baik segala firman-firman-Mu. Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami, dengan nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Femi. Dan selanjutnya kita akan mengikuti topik pembahasan kita pada saat ini, Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna, bersama narasumber kita Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Ya, selamat siang untuk mereka yang di Eropa, selamat pagi untuk mereka yang di Amerika. Ya. Dan saya akan coba share screen. Rupanya ada. Baik, pemberontakan di alam semesta ini adalah pelajaran yang pertama untuk seri tentang kematian, ya, dan juga dalam keadaan mati, dan juga untuk pengharapan masa depan. Oke, jadi nampaknya kita akan berbicara banyak tentang apa yang terjadi dengan sejarah daripada dosa, tentang kematian, kemudian tentang pengharapan yang kita akan miliki. Oke. Baik, saya dalam pendahuluan ingin berikan tentang 3 hal, ya, pesan ganda di dalam alam semesta, tema pelajaran dan mengapa pelajaran ini penting, ya. Kemudian saya ambil dari pelajaran ini menekankan, kata-kata semak mawar dapat menghasilkan mawar yang indah dan harum, tetapi juga duri yang berbahaya dan menyakitkan. Seekor burung tukan dapat membuat kita terkesan dengan keindahannya, dan kemudian membuat kita cemas karena menyerang sarang burung lain dan memakan anak-anak burung mereka yang lemah. Manusia yang mampu berbuat baik pada suatu saat bisa menjadi jahat, penuh kebencian, bahkan kejam di saat berikutnya. Ini yang telah terjadi, kita bisa lihat adanya sesuatu yang pesan ganda di alam semesta yang ternyata oleh sebab ada hubungannya dengan the great controversy, ya. Jadi kejatuhnya manusia dalam dosa ikut mempengaruhi akan alam yang tadinya itu semuanya serba indah, mulailah menghasilkan akan duri-duri, onak dan duri, ya. Jadi alam itu pun terpengaruh oleh sebab kejatuhan daripada manusia. Nah, kemudian kita coba lihat lebih lanjut tema pelajaran, Allah itu kasih. Dan oleh kasihnya ia menciptakan alam semesta yang penuh dengan keselarasan, kedamaian, dan kegembiraan, dan masih lebih banyak lagi kasih yang lain. Kemudian dia mengisi ruang alam semesta dengan makhluk-makhluk yang diciptakan untuk bertumbuh dalam kebahagiaan, pelayanan, dan cinta.
Dunia yang sempurna ini terganggu oleh pemberontakan yang tidak masuk akal karena ada sebagian malaikatnya di surga melawan Sang Pencipta yang menuduh Allah tidak adil sebab menuntut ketaatan yang ketat. Artinya hukum Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang tidak mungkin kita turut, ya. Itulah sebabnya manusia jatuh, ya, ataupun Lucifer juga jatuh, ya. Jadi itulah tuduhan yang diberikan oleh Lucifer. Oke. Jadi kenapa Tuhan ciptakan akan semua ini? Oleh sebab memang sifat kasih itu adalah untuk berbagi. Ya. Jadi manusia diciptakan atau alam semesta diciptakan sebab Tuhan yang mempunyai kasih sayang itu, dan Tuhan itu cinta adanya, dia mau berbagi dan tidak ada cara yang lain untuk berbagi, harus ada dalam satu komunitas. Oke. Nah, mengapa pelajaran penting ini? Kita belajar kasih Allah yang agung, kita belajar asal-usul pemberontakan setan, kita belajar bagaimana manusia terpengaruh oleh pemberontakan setan dan memberontak kepada Allah. Kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa menang dalam menghadapi kuasa setan. Jadi kita bisa menang, ya, sebagaimana Yesus juga sudah menang. Baik, apa yang dapat kita pelajari dari ayat hafalan? Ya, siapa ini, Daniel? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Apa yang kita bisa lihat di sini, ya, Lucifer telah diciptakan dengan sempurna, tapi telah jatuh. Lucifer jatuh sebab kesombongan dan keegoisannya. Lucifer juga memberikan pengaruh kepada kejatuhan manusia. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah sesuatu misteri, ya, yang tidak dapat dimengerti. Sesuatu yang serba baik penuh dengan kesempurnaan, ya, kemudian terjadi suatu dosa. Nah, kita akan bagi dalam pelajaran ini dalam 3 bagian. Tabiat Allah, pencipta kita, dan pencipta dan pemberontakan Lucifer, kemudian tabiat dan pemberontakan setan diulangi, ya, dan itu terjadi di dunia ini. Baik. Apa yang kita dapat pelajari dari gambaran Yohanes yang berikan mengenai Allah kita, ya. Fakta bahwa Allah adalah kasih, ya kan, itu kan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 16 menyampaikan 3 maksud dasar. Apa ini? Pertama, kasih pada hakikatnya eksis di dalam dirinya sendiri, tetapi harus diungkapkan. Kasih itu selalu apa? Diungkapkan, ya. Suami istri yang mengasihi akan membagi, atau seorang mempunyai kasih dia akan berbagi. Dia tidak akan hidup untuk diri sendiri, ya. Jadi harus diungkapkan. Kedua, semua yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah, ya. Dari zaman purbakala, ya, sebelum adanya waktu, ya, sampai sekarang ini, itu adalah sesuatu perkara yang menunjukkan apa saja yang dibuat adalah sebab kasih. Ya. Ketiga, karena Allah adalah kasih dan semua yang Ia lakukan mengungkapkan kasih-Nya, maka sudah tentu Ia tidak dapat menjadi pencetus dosa yang bertentangan langsung dengan karakternya sendiri. Ya, jadi sebab ada yang mengatakan bahwa oleh sebab dalam suasana surga, kemudian tiba-tiba muncul ini Lucifer, maka kalau begitu Tuhan bertanggung jawab atas adanya dosa. Ya, oke. Allah sendiri membentuk manusia dan memberikan nafas hidupnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Ya, tidak bisa tidak, manusia itu harus bergantung kepada Tuhan. Kemudian Allah pendamping kepada Adam, ya. Allah memberikan pekerjaan kepada Adam dan Hawa untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, artinya mengambil bahagian di dalam pekerjaan penciptaan. Jadi dengan menanam, maka muncullah sayur-sayur ataupun buah-buahan dan sebagainya. Jadi manusia ikut ambil bahagian dalam penciptaan, termasuk juga di dalam beranak cucu. Itu untuk supaya menjadi suatu
alat ya di dalam membagikan akan kasih-Nya. Baik, kita teruskan. Bagaimana kebebasan memilih juga adalah pernyataan dari kasih Allah. Kejadian 2 ayat 15 dan 17. Irma? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, pertanyaan di sini, ya, bagaimana kebebasan memilih juga adalah pernyataan dari kasih Allah. Ya. Anda bisa tanyakan dan sudah dibacakan ayat ini, ya. Coba lihat apa ada kasih Allah di sini yang memberikan kebebasan. Artinya manusia itu tidak dijadikan sebagai robot, ya. Mereka itu mempunyai hak untuk memilih dan dengan memilih untuk menurut atau melanggar. Ini adalah satu pernyataan daripada kasih Allah, ya. Tuhan tidak memaksakan kemauannya harus begini, ya. Tuhan itu memberikan pilihan. Inilah yang terjadi. Kalau kamu menurut, ya, kamu akan hidup. Kalau kamu melanggar, kamu akan mati, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa itu adalah pernyataan daripada suatu kasih Allah, ya, yaitu memberikan kesempatan manusia kasih menuntut kebebasan memilih. Pada prinsipnya, hidup dan kebebasan memilih adalah syarat mutlak bagi seorang untuk menerima, mengolah, dan berbagi kasih. Ya. Jadi sebab tidak bisa dipaksakan kasih itu, tetapi sesuatu hal yang harus menjadi pilihan. Jadi Tuhan kita yang penuh kasih menciptakan malaikat termasuk Lucifer dan manusia dengan kebebasan memilih. Maka setiap ciptaan Tuhan bebas memilih dan termasuk kemungkinan memilih mengikuti jalan yang salah. Ya, jadi ada kemungkinan itu sebab Tuhan tidak jadikan itu manusia sebagai robot. Excuse me. Baik, dengan kata lain, Tuhan menciptakan alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna. Sorry. Baik. Bagikan pernyataan tabiat pencipta yang penuh kasih dalam kehidupan Yesus. Baik. Yang dimaksudkan di sini, Anda bisa memberikan kesempatan, saudara-saudara memberikan kesempatan orang untuk mulai berbagi. Jadi dalam kehidupan Yesus bagaimana? Ya. Dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang yang mati, dia memberikan makanan kepada yang lapar, bahkan dia memberikan jalan keselamatan, ya, memberikan dirinya sendiri. Jadi ini semua menunjukkan bahwa apa yang Yesus buat semuanya adalah pertanda daripada kasih. Sedangkan pada saat dia marah sekalipun, misalnya di Kabar, itu juga adalah pernyataan daripada kasih, ya. Sebab ya, kalau Anda bisa bayangkan, kemarahan Yesus itu berbeda dengan kemarahan manusia. Kadang-kadang kita manusia marah itu oleh sebab apa? Oleh sebab kemauan kita tidak terkabul. Oleh sebab kita mementingkan diri, ya. Tetapi kita memerlukan, kita harus belajar daripada Yesus marah itu oleh sebab dia kasih. Sama seperti anak yang misalnya masih kecil sudah mau merokok misalnya, ya.
Kalau orang tua diam saja, itu kan tidak tepat. Oke, orang tua bisa marah. Kenapa? Marah oleh sebab mencintai akan kita punya anak. Ya. Jadi demikianlah, ya, Tuhan bisa marah, tetapi semuanya dengan dasar kasih sayang. Baik, sambutan kepada kasih Allah. Ya. Allah adalah kasih Bapa yang menyatakan kasihnya kepada kita dengan mengirimkan anaknya yang sendiri untuk mati bagi dosa kita. Oleh karena itu, kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas kasihnya yang tak terbatas dan saling mengasihi. Kasih itu seperti yang berasal dari ilahi akan menjadi bukti yang paling meyakinkan bahwa Allah tinggal di dalam kita dan bahwa kita tinggal di dalam Dia. Jadi kalau kita memiliki kasih, nah inilah bukti bahwa Ia tinggal di dalam diri kita. Seruan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada satu sama lain masuk akal hanya jika ditujukan kepada makhluk yang dapat memilih untuk memupuk mengekspresikan kasih itu, atau sebaliknya menjalani kehidupan mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi ada pilihan hidup untuk diri sendiri atau untuk mengasihi. Ya. Jadi Tuhan memberikan hak pilih oleh sebab kasihnya. Namun kebebasan memilih dapat dengan mudah disalahgunakan, sehingga fakta menyedihkan telah ditunjukkan dalam pemberontakan tragis Lucifer di surga. Nah, oleh sebab pentingnya kehendak bebas dan kebebasan memilih atau kebebasan memilih, beberapa orang masih bertanya-tanya, jika Tuhan tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa Tuhan menciptakan dia? Apakah penciptaan Lucifer tidak membuat Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas asal-usulnya dosa? Ya, kembali Tuhan tidak bisa bertanggung jawab. Kenapa Tuhan tidak bisa bertanggung jawab? Ya, oleh sebab itu adalah suatu pilihan yang diberikan oleh manusia. Nah, di mana kasih pencipta pada masa penciptaan masih dinyatakan sekarang ini? Ini adalah satu perkara yang harus dipikirkan, ya, dirundingkan. Apakah masih kita rasakan kasih Tuhan pada saat penciptaan? Oh iya, salah satu Tuhan bisa menjadikan kita menjadi manusia yang baru, penciptaan baru, ya. Jadi bekerja dalam diri kita, Tuhan bisa menghasilkan satu kerinduan supaya kita menurut akan kehendak Tuhan. Baik. Nah, sekarang ini kembali kepada pertanyaan yang tadi. Jika Tuhan tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa Tuhan menciptakan dia? Apakah penciptaan Lucifer tidak membuat Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas asal-usulnya dosa? Nah, ada beberapa penjelasan di sini. Itu bisa menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dipikirkan karena tergantung pada banyak faktor, termasuk apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata bertanggung jawab. Asal-usul dan sifat dosa adalah misteri yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Meskipun begitu, Tuhan tidak menetapkan dosa untuk ada. Dia hanya membiarkan keberadaannya. Dan kemudian di kayu salib, dia mengambil ke atas dirinya hukuman terakhir untuk dosa itu, sehingga memungkinkan dia pada akhirnya untuk menghapuskannya. Ya. Dalam semua pengalaman yang menyakitkan tentang kejahatan, kita tidak boleh lupa bahwa Allah sendiri membayar harga terakhir untuk keberadaan dosa dan kejahatan. Bahwa Dia telah menderita akibat menebus manusia berdosa, ya, melebihi dari siapapun. Ya, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ingat. Baik. Tabiat Allah dalam menciptakan kita, apakah kegiatan penciptaan terjadi sebelum penciptaan bumi kita? Ya. Sebetulnya ada dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, tapi kita ambil dari Kolose 1 ayat 16 dan 17. Baik, Kolose 1 ayat 16 sampai 17, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oke. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya. Apa yang Paulus maksudkan di sini? Makhluk ciptaan apa yang hidup di surga? Ya. Oh, dengar sininya itu boleh merupakan apa? Malaikat, ya,
para malaikat yang sudah diciptakan. Jadi Tuhan Yesus yang mempunyai, artinya di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi ini. Ya, jadi semua adalah ciptaan daripada Tuhan. Dan ini menunjukkan juga ya akan adanya dunia-dunia yang lain. Ya, kita lihat Ayub 1 ayat 6a. Boleh dibacakan, siapakah anak-anak Allah yang dimaksudkan oleh Ayub? Apakah malaikat atau makhluk ciptaan yang lain? Ayub 1 ayat 6a. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke. Nah, ini hal yang kita perlu ketahui, sebab apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah ya. Malaikat-malaikat ya benar, tetapi juga ya ini memberikan satu implikasi yang sangat penting, yaitu adanya anak-anak Allah di dunia yang lain. Oke. Nah, kenapa iblis muncul? Sebab iblislah yang mewakili dunia ini. Manusia sudah jatuh di dalam dosa dan iblis yang merasa bahwa dia menguasai akan dunia ini. Iya. Jadi dia datang termasuk ke hadapan Tuhan pada waktu itu. Baik. Bagaimana Yehezkiel menggambarkan penciptaan malaikat yang bernama Lucifer itu? Silakan Yehezkiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Baik. Ini menggambarkan tentang penciptaan daripada Lucifer yang Tuhan telah ciptakan. Ya. Kemudian apa peranan dari Lucifer dalam rombongan malaikat? Kita coba lihat Yehezkiel 28 ayat 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Oke. Ini menunjukkan satu kuasa bahwa dekat kerub yang berjaga. Apa yang dimaksudkan? Ya, ini berbicara mengenai bahwa dia adalah ya yang memimpin akan para malaikat-malaikat itu. Ya, dekat hal yang luar biasa. Kemudian, ya, kita lihat bagaimana deskripsi tabut perjanjian menolong kita untuk mengerti peranan daripada Lucifer di surga. Dan ini panjang dari Keluaran 25 ayat 10 sampai 22, tapi kita akan coba baca yang ke-22 saja. Silakan, Daniel. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Oke, jadi ini berbicara mengenai apa yang dikatakan kepada orang Israel melalui Musa, namun yang dimaksudkan adalah di dalam tabut itu ya ada hukum Allah ya. Jadi apa yang dimaksudkan ya adalah bahwa hukum Allah harus menjadi suatu dasar daripada pemerintahan Allah yang Tuhan menghendaki supaya kita mengikutinya jikalau kita akan hidup ya. Jadi hukum ini di antara dua kerub ini menunjukkan akan suasana daripada di surga juga. Hukum Allah itu adalah sesuatu perkara yang sudah berlaku. Nah, malaikat juga diciptakan dengan kebebasan memilih. Bagaimana Lucifer menggunakan kebebasannya memilih? Silakan dibaca Yehezkiel 28 ayat 17 dan Yohanes 14 ayat 10 dan 14. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit,
hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Oke, kalau kita bisa melihat akan apa dasar daripada kejatuhannya, oleh sebab memang kalau kita lihat bagaimana Lucifer mau ya untuk meninggikan akan dirinya, bahwa dia itu ingin untuk lebih tinggi daripada segala sesuatu, ya. Jadi itu banyak gambaran kita bisa dapatkan di dalam buku Yesaya pasal 14 tersebut. Baik. Berapa banyak dari anggota rombongan malaikat yang mengikuti Lucifer dan menentang akan pencipta, dan kita lihat bagian belakang di situ, dan ekornya menyeret sepertiga daripada bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Itu menunjukkan bahwa sepertiga daripada malaikat ya itu ikut kepada pengaruh daripada setan untuk meragukan akan kebesaran kasih Allah. Nah, bagaimana para rasul Paulus menggambarkan persekutuan kejahatan ini? Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke, jadi ini satu perkara yang sangat penting ya, kita harus ketahui, ya, yaitu bahwa kita melawan akan ya penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Itu lebih bicara tentang setan. Tetapi setan itu sangat licik sekali. Dia menggunakan berbagai macam penipuan. Kadang-kadang tanpa terasa kita ya dipengaruhi ya. Apa namanya? Kita ambil contoh dalam soal berbakti. Berbakti adalah untuk mendengar firman Tuhan ataupun juga kita coba mau menyembahkan Tuhan. Tetapi apa yang dibuat oleh pengaruh daripada setan adalah berbakti untuk kemuliaan diri sendiri, ya. Jadi menunjukkan akan kegiatan, lihatlah saya yang melakukan ini, sayalah yang melakukan ini, ya. Jadi sampai kepada masalah keagamaan, artinya perbaktian sekalipun sudah dipengaruhi oleh sifat mementingkan diri daripada Lucifer. Bagaimana menggunakan cara-cara ya yang dapat menjatuhkan tanpa terasa, ya, bahwa kita tahu setan masih bekerja sekarang dengan segala macam cara, termasuk dengan nujum, sihir, ataupun juga membuat orang kerasukan, itu masih tetap berjalan. Namun bukan hanya itu, dia menyusup dengan cara yang lebih mudah untuk supaya manusia jatuh. Misalnya dengan materialisme, ya, materialisme, ya. Jadi kita jadi terpengaruh kepada materi sampai kita tidak mempunyai waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam kegiatan kita, ya, sampai lupa untuk berdoa dan sebagainya. Ini satu hal yang kita harus ingat. Paulus menggambarkan tentang bagaimana cara yang dibuat oleh setan ya dalam menjatuhkan manusia. Nah, mengapa Allah membiarkan pemberontakan itu berlangsung terus? Ya, ini kutipan dari Alpha Omega. Peggy bisa tolong baca Alpha Omega jilid 8 halaman 519. Ya, saya minta maaf tidak buka kamera karena wifi-nya agak terganggu, sempat putus tadi. Ya, Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu, sama sekali yang menunjukkan roh ketidakpuasan. Atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntunannya di hadapan malaikat-malaikat. Ya, jadi Tuhan itu sabar. Tidak segera ya menurunkan. Kenapa? Ya, sebab Tuhan itu adil dan Tuhan itu kasih dan Tuhan itu ya tidak menghukum sampai kelihatan akan pelanggarannya itu sudah matang. Itulah sebabnya masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya. Kemudian
Peggy boleh baca dari halaman 415. Sebenarnya kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah kasihnya. Oke, jadi Tuhan itu adil, ya, dan kasih. Makanya ada salib. Salib itu ada istilah di mana kasih dan adil bercium-ciuman. Maksudnya apa? Ya, Yesus mati oleh sebab apa? Kasih. Ya. Dan itu menunjukkan keadilan Allah bahwa dosa itu menuntut kematian. Ya. Jadi Allah itu adil, tetapi dia juga penuh dengan kasih. Luar biasa. Dia berkorban untuk menunjukkan kasihnya. Tapi untuk menunjukkan keadilannya. Katanya Luar esnya, biasa. Cito punya es habis. Emang orang doyan-doyan yang bilang. Oh, maaf, mohon Oke. di-unmute. Oke. Di mana kita dapatkan tabiat memberontak setan terulang di dunia ini, ya. Saya tidak berikan isinya, tetapi umumnya kita bisa kenal, ya. Wahyu, ya, 12 ayat 12 mengenai kejatuhan daripada Lucifer. Kemudian Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ini berbicara tentang kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Kemudian Kejadian 4 ayat 8 ini berbicara tentang Kain membunuh Habil, ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ini berbicara mengenai masalah dosa sebelum air bah, ya. Jadi itulah sebabnya sampai harus dihukum dunia ini dengan air bah. Kejadian 11 ayat 1 sampai 3 ini berbicara mengenai masalah orang mau coba membangun akan menara Babel, ya. Kemudian Kejadian 19 ayat 1 sampai 11 ini berbicara mengenai Sodom dan Gomora kejahatannya. Kejadian 39 ayat 5 sampai 12 kita ingat istri Potifar yang menggoda akan si Yusuf. Jadi kita lihat bahwa tabiat dan pemberontakan setan terulangi lagi di dunia ini. Terus saya tanyakan apakah ada ayat-ayat lain, ya. Jadi ini satu hal yang bisa didiskusikan. Baik. Bagikan pengalaman bagaimana Anda menyaksikan manifestasi tabiat dan pemberontakan setan. Ya. Saya bagus artinya untuk memberikan kesempatan orang untuk coba menyaksikan manifestasi tabiat dan pemberontakan setan, ya. Bagaimana apakah terjadi, bagaimana seorang yang kesurupan, atau bagaimana seorang itu mementingkan diri, atau kejahatan di dalam pemberontakan, ya, terjadi pembunuhan yang sekarang ini sangat menakutkan. Jadi kita bisa lihat bahwa semua ini adalah merupakan suatu manifestasi tabiat dan pemberontakan daripada setan. Baik, perlindungan apa yang pencipta tawarkan bagi kita untuk melindungi kita dari serangan setan? Nah, kita bisa lihat di sini ayatnya, ya, dari Efesus 6 ayat 1 sampai 18, ya. Saya berikan hanya satu saja. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian apa ini senjata Allah, ya. Ya. Jadi itu adalah ketopong keselamatan. Itu adalah bracelet penutup dada dalam kebenaran, ya. Kemudian ikat pinggang kebenaran, ya. Kemudian itu adalah pedang roh, ya. Kemudian tameng, ya, shield of faith, yaitu iman. Kemudian kasut, ya, pengabaran Injil. Jadi kita lihat bahwa ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali, yang kalau kita mau menang, ya, mau tidak mau kita harus terlibat, ya. Di samping peranan yang sangat penting, ya, daripada doa, ya. Doa memegang suatu peranan penting, kemudian dengan iman kita bisa hadapi akan semua tantangan kita. Jadi kita dapat mengalahkan akan pengaruh-pengaruh yang negatif yang diberikan oleh setan kepada kita. Baik, kapankah pertentangan antara baik dan jahat akan berakhir? Wahyu 20 ayat 1 sampai 10, tetapi kita baca ayat 9 dan 10 saja. Silakan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentang tentara orang kudus dan kota yang dikasihi itu.
Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Oke. Ini kita ingat apa yang terjadi sesudah masa 1000 tahun, ya, di mana setan dibangkitkan kembali, artinya bukan bangkitkan, memang ya orang-orang jahat dibangkitkan kembali, kemudian itu berarti setan baru bisa hidup lagi dalam arti untuk menggoda, ya, manusia, dan waktu itu Yerusalem turun dari surga. Dan mereka mau coba menyerang Yerusalem baru, tetapi maka apilah menghanguskan mereka. Nah, jadi itulah akhir daripada kehidupan daripada setan, yaitu sesudah jelas akan segala pelanggarannya. Nah, janji kemenangan apa yang dapat dalam Wahyu 12 ayat 10-11, bagaimana kemenangan atas setan bisa menjadi bagian kita. Silakan, Wahyu 12 ayat 10-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oke. Jadi kembali mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya, itu berarti hanya dengan ya kuasa Yesus Kristus yang menyebabkan kita boleh mempunyai kemenangan ya dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi dengan kebenaran Yesus, dengan kuasa Yesus, maka kita bisa menghadapi akan tantangan itu. Baik. Gambaran umum dari kontroversi, ya, Wahyu 12 memberikan gambaran umum dari kontroversi yang sedang berlangsung ini. Dimulai di surga dan pemberontakan Lucifer dan sepertiga dari malaikat surgawi. Kemudian memuncak dalam kemenangan dan menentukan Kristus di kayu salib, dan masih berlanjut melawan umat Allah yang sisa di akhir zaman. Ya, ini supaya kita tahu sampai akhirnya. Kata yang kalimat terakhir dari buku The Controversy itu luar biasa, bagus sekali. Ya, sin and sinners are no more. Ya, the great controversy is ended. Ya, yaitu pergumulan ya atau kontroversi itu berakhir. Sin and sinners are no more, yaitu tidak ada lagi dosa dan tidak ada lagi ya orang berdosa. Baik, kesimpulan. Allah itu kasih adanya, dan di dalam kasihnya dia telah menciptakan berbagai ciptaan untuk menyalurkan kasihnya. Di dalam kasihnya dia juga memberikan kebebasan atau hak untuk memilih, sebab kasih tidak bisa memaksakan penurutan. Pelanggaran yang timbul dari Lucifer adalah satu hal yang misteri. Ya, kita tidak mengerti sebab itu adalah satu misteri. Ya. Kemudian dalam kasihnya, Tuhan menciptakan akan dunia untuk menyalurkan kasihnya, walaupun ya dia tahu manusia akan berdosa. Dia siap menanggung resiko untuk datang ke dunia ini. Oke. Kemudian ya Tuhan sendiri dalam kasihnya datang ke dunia menunjukkan teladan kehidupan, mati untuk kita agar kita juga bisa selamat. Tuhan telah melengkapi kita dengan senjata Allah agar kita juga menang dalam menghadapi pergumulan hidup. Baik, itulah kesimpulan pelajaran. Sekarang kita tiba kepada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Pendeta Kuntara. Ya, tiba saatnya kita masuk pada tanya jawab ya. Di kolom chat baru ada satu pertanyaan, dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan jika ingin bertanya langsung boleh klik raise. Terima kasih Pak John Watupongo sudah raise hand. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Victor Ringo-Ringo. Namun sebelumnya kepada seluruh partisipan Bapak Ibu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua doanya ketika saya sakit, dan puji Tuhan saya sudah sehat. Pendeta Kuntara,
1. Apakah jumlah malaikat di surga bertambah atau berkurang setelah Lucifer dan sepertiga jumlah malaikat dicampakkan ke bumi? Itu yang pertama. Mau dibacakan semuanya sekaligus nih, data ada 4 atau satu-satu dulu? Boleh juga 4-4-nya. Oke, yang kedua, demikian halnya dengan Lucifer atau setan, apakah jumlahnya mengikuti jumlah manusia secara current yang hidup per moment of time? Yang ketiga, kalau manusia berhasil menempati Mars dan bulan, apakah setan ada di sana? Wah, ini menarik nih nomor 3. Yang keempat, apakah astronot dalam perjalanan ke Mars selama di perjalanan on the way Mars tidak ada kecenderungan berbuat dosa? Terima kasih Pak Victor Ringo untuk pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Silakan Pendeta. Terima kasih. Bapak Ringo, ya jumlah malaikat di surga ya bertambah atau berkurang. Sudah jelas sudah diambil sepertiga, jadi jumlahnya kan jadi berkurang sepertiga, tinggal 2/3. Dan malaikat itu tidak mempunyai kuasa untuk melahirkan, ya. Lain dengan manusia. Manusia dipercayakan untuk ikut peran di dalam meneruskan akan penciptaan, ya itulah sebabnya kita masih bisa bertambah dan Tuhan telah memberikan sexual organ supaya manusia bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan penciptaan. Jumlah manusia makin lama makin banyak, ya. Tetapi tidak disebutkan bahwa jumlah malaikat itu bertambah banyak. Mungkin saja Tuhan mempunyai hak untuk menciptakan, ya. Tetapi kalau dari malaikat itu sendiri tidak ada istilahnya bahwa mereka itu bisa mengadakan multiplikasi. Yang kedua, ya, apakah begitu juga dengan Lucifer? Lucifer itu hanya satu, ya, dia hanya kepalanya, ya. Jadi kalau jumlahnya kepala itu, ya, itu hanya satu, ya. Tetapi dia mempunyai banyak pengikut, ya, sepertiga penduduk surga, ya. Jadi itu kita oleh sebab setan tidak bisa menciptakan kehidupan, ya. Maka jumlah mereka itu tidak disebutkan bertambah. Oke. Kalau manusia berhasil menempati Mars dan bulan, apakah setan akan ada di sana? Ya, setan bekerja dalam diri manusia, ya. Jadi kecenderungan yang ada pada diri manusia itu kemana saja manusia pergi, ya, maka pengaruh daripada setan itu selalu ada, ya. Jadi jawabnya adalah iya, bisa ada, artinya godaan setan juga pada saat kita berada di bulan ataupun di Mars. Kemudian, ya, yang keempat, apakah astronot dapat perjalanan ke Mars? Selama dalam perjalanan on the way Mars ke tidak Mars tidak ada berbuat dosa. Perbuatan dosa itu tidak selamanya harus melakukan suatu tindakan. Iya. Dosa itu mulai di pikiran, ya. Bahkan kita akan diminta pertanggungjawab untuk dosa-dosa yang kita akan buat yang tidak sempat dibuat kecuali ada kesempatan. Jadi apakah dia dalam perjalanan ke Mars, ya, atau ke bulan, maka pikiran untuk berdosa menentang akan Allah. Misalnya, seorang itu katakan, saya ini sudah luar biasa, saya punya kuasa, ya, saya bisa tiba di bulan dengan kuasa saya. Maka itu sudah menunjukkan satu kecenderungan yang artinya tindakan berdosa, yaitu meninggikan diri sendiri daripada meninggikan Tuhan. Jadi jawabnya adalah benar, Saudara Victor, bahwa kecenderungan atau perbuatan dosa bisa dilakukan walaupun ia berada dalam perjalanan ke Mars sekalipun. Baik, terima kasih. Keempat pertanyaan sudah terjawab ya, Pak Victor. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang resen Bapak John Watupongo. Pak John Watupongo. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Peggy, ya. Pak Pendeta Jonathan. Ya, apa kabar Dr. Watupongo?
Baik, cuma badannya agak sedikit lemas nih hari ini. Ya, Oh, ini topiknya yang mengenai Lucifer ini, yang sebenarnya kalau saya baca-baca di Lucifer ini, dia itu dari kejadian, berarti dia sudah sama-sama diciptakan oleh Tuhan dengan manusia, jadi sudah ada. Kan Lucifer ini itu kan sebagai ular, contohnya. Kemudian yang kedua, Lucifer ini berperan dari seluruh kehidupan manusia dari awal, dari Adam, kemudian dari air bah, Nabi Nuh, Abraham dan seterusnya. Kita semua sudah tahu itu perannya. Nah, kemudian peran ketiga itu adalah yang jatuh ini dari langit itu siapa ya? Lucifer atau siapa? Ya. Itu aja Pak Pendeta, saya punya. Jadi saya pengertian Lucifer ini masih sangat dangkal saya ini. Terima kasih. Ya, yang jatuh adalah Lucifer, ya, dan dia menyeret sepertiga malaikat surga. Ya, jadi tiga-tiganya jatuh. Artinya sepertiga malaikat surga beserta dengan Lucifer. Jadi itu dalam satu gambaran yang jelas bahwa yang jatuh bukan hanya Lucifer sendiri, tetapi beserta dengan malaikatnya. Sepertiga penduduk surga. Ya. Mudah-mudahan sudah menolong jawaban. Iya, semoga menjawab ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. John Watupongo. Sama-sama, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Foxy Gerungan. Selamat hari sahabat pendeta. Lucifer dan pengikutnya setelah dikalahkan mereka dijatuhkan ke bumi dan peristiwa ini mendahului cerita dalam Kejadian pasal 1. Artinya bumi sudah ada lebih dahulu sebelum kisah penciptaan. Pertanyaan saya, kenapa manusia diciptakan justru di tempat di mana sudah ada iblis di dalamnya? Atau ini memang sudah skenario Allah? Ya, dijatuhkan ke bumi oleh sebab tidak ada lagi tempat untuk mereka untuk tinggal. Ya, kemudian ya mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal lagi di surga dan mereka mencari tempat untuk tinggal. Kemudian jatuhnya lah kepada bumi, ya, bumi ini, ya. Apakah ini senario daripada Tuhan? Jawabnya adalah tidak, ya. Tuhan tidak merencanakan supaya adanya dosa, walaupun Tuhan mengizinkan keberadaan daripada dosa, ya, sebagai akibat daripada pelanggaran manusia. Ya. Jadi sesuatu yang kita harus ingat, ya, kejatuhan itu adalah oleh sebab godaan setan. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah mungkin manusia jatuh kalau tidak digoda oleh setan? Mungkin atau tidak? Ya, saya percaya bahwa itu hal yang mungkin juga. Ya, ya. Kenapa? Oleh sebab dalam diri manusia, dalam diri ciptaan, ya. Ciptaan Tuhan ini bisa dalam suasana yang sangat baik kok bisa timbul sesuatu perasaan bahwa dia bisa lebih pintar daripada Tuhan. Sebab itulah terjadi pada saat di surga, ya. Lucifer itu tidak digoda oleh makhluk yang lain, tetapi dia sendiri, ya, yang merasa bahwa dia ingin lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini bisa juga terjadi di dunia, ya. Jadi itulah sebabnya tidak bisa disebutkan bahwa ini adalah skenario yang diberikan oleh Tuhan, ya. Tetapi ya dengan adanya daripada setan dan setan yang menggoda manusia. Tetapi kalau seandainya tidak ada setan, ya, kemungkinan, ya, untuk jatuh itu bisa saja ada, ya. Jadi walaupun suasana serba baik, tetapi bisa timbul di dalam diri manusia, ya, sesuatu hal yang bisa terjadi kepada Lucifer pada saat ia di surga. Ya. Itu saya punya pemikiran. Ya. Baik,
Terima kasih, semoga boleh menjawab ya. Selanjutnya yang resen Bapak James Tambuwon. Silakan Pak James Tambuwon. Halo, salam, selamat hari Sabat Pak. Shalom, Saudara James Tambuwon. Pak Pendeta, saya singkat aja, saya kira pada tahun 2000 waktu ada acara kalender SSPP di dua uni yang diadakan di Bandungan di Ungaran sana, saya ingat pendeta sebagai narasumber dengan pendeta James yang dari General Conference. Pendeta ingat, kami ada, terus pertanyaan saya ini menyangkut ini pendeta, tentang dosa kok ada di tempat yang kudus itu. Dan saya kira singkatnya, sebab ada tarik ulur, waktu itu pendeta James, Pastor James itu, yang dia mungkin dari kebebasan beragama. Terus saya tanya, di surga itu kok ada yang jahat begitu? Ada yang jahat kok? Apa kan tempat kudus itu? Kok tiba-tiba ada yang jahat? Dari mana jahat itu? Itu saya kira. Dari mana? Dari kalau dari Lucifer atau dari setan itu. Kalau begitu ada oknum dong di atas Lucifer itu. Nah, itu yang saya jelasin lagi. Sebab waktu itu saya terjawab itu pendeta. Nah, itu pertama. Terus kedua, di pelajaran hari Selasa ada ini, dosa adalah hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada alasan untuk keberadaannya. Berusaha menjelaskannya berarti berusaha memberikan alasan untuk itu, dan itu berarti membenarkannya. Dosa muncul di alam semesta yang sempurna, sesuatu yang terbukti tidak dapat dimaafkan. Ellen G. White, The Truth About Angels, halaman 30. Apa maksudnya itu, pendeta? Dosa yang tadi yang itu. Terus yang ketiga, terakhir pendeta. Iya, yang terakhir pendeta, Rasul Paulus kan di pertanyaan yang kelima. Saya sangat setuju sekali. Setan mau tipu bagaimana kalau kita semua manusia, kita memperlengkapi yang Efesus 6 ayat 10 ayat 20, saya kira itu jalan satu-satunya. Sebab saya pikir kalau cuma memandang Yesus, melihat Yesus, itu Petrus Yohanes bukan memandang jalan sama-sama, makan sama-sama, tapi mereka tidak baik waktu Yesus bersama-sama mereka. Nanti Yesus meninggal, mati, naik ke surga, Roh Kudus berkuasa, baru mereka memang luar biasa, mati syahid juga. Nah itu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau umpama kita beriman kepada Yesus, sebab setan iblis meraung-raung dari surga, dia bisa pengaruh sepertiga malaikat, apalagi kita di dunia. Nah itu yang saya cuma itu pernyataan saya itu yang terakhir itu. Jadi saya sependapat sekali apa yang kita harus bekali saat ini itu perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu daya. Sebab kita bukan melawan cuma iri hati, sirik, tapi roh-roh yang di udara. Itu yang saya ingin sampaikan, itu yang terakhir. Tapi dua pertanyaan itu pendeta. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Pendeta. Baik, pertanyaan Anda yang kedua ya adalah menjawab Anda punya pertanyaan nomor 1. Yaitu bagaimana dalam suasana surga ya yang serba indah dan suci dan sebagainya timbulnya dosa. Kemudian Anda sebutkan ya dalam pertanyaan kedua ya itu kutipan yang menunjukkan bahwa itu adalah satu perkara yang misterius. Jadi itulah namanya itulah jawabannya. Ya. Jadi timbulnya surga ya timbulnya dosa di surga adalah satu misteri. Kalau satu misteri, sesuatu perkara yang kita tidak bisa jelaskan. Jadi bagaimana itu terjadi kita tidak bisa mengerti, tetapi jelas bahwa ya
ada timbul di dalam diri seseorang oleh sebab adanya hak memilih daripada seseorang. Tuhan tidak menjadikan Lucifer sebagai robot, ya, tetapi menjadikan manusia Lucifer sebagai makhluk yang dapat menurut atau melanggar, dan ternyata dia melanggar. Begitu juga dengan Adam, ya. Adam dan Hawa. Jadi diberikan hak untuk memilih dengan kemungkinan menurut ataupun melanggar. Oke. Jadi bagaimana itu timbul? Itu misteri. Bagaimana saya bisa jawab satu misteri? Ya. Oke, Nah, Pendeta, jadi makasih. Saya kira nanti ya, tanya di surga kan, Pendeta? betul. Ya, kita tanya di surga saja Nah, nanti. Oke. Oke, kita setia tanya di surga. Iya, saya ingin supaya pernyataan Pendeta, saya terima kasih itu Pendeta. Iya, Ya. terima Oke. kasih Pak James. Dan pertanyaan selanjutnya direct message dari Pak Ian M. Pertanyaannya adalah, yang pertama, peperangan atau perang yang ada dalam pelajaran kita, apa itu sama dengan peperangan yang ada di bumi atau bentuknya bagaimana? Itu yang pertama. Itu sesuatu perkara yang berbeda dengan sendirinya, ya. Berbeda di dalam arti kalau misalnya peperangan di sini kan pakai senjata, ya. Kemudian di sini itu kan kita pakai memukul dan sebagainya. Tetapi ini berbicara tentang peperangan, ini adalah sesuatu perkara yang bersifat kerohanian, yaitu meragukan, ya, akan keadilan Allah, ya. Jadi kemudian mempengaruhi kepada yang lain dan sebagainya. Jadi ini adalah peperangan yang dapat bersifat sebagai satu perkara yang ideologi, ya. Jadi artinya dalam arti tidak lagi mau mengakui akan kebesaran Allah, kasih Allah atau keadilan Allah, kemudian mengawali yang lain, kemudian oleh sebab itu maka mereka harus terusir daripada suasana surga. Saya tidak bisa katakan bahwa mereka itu menggunakan pedang dan sebagainya, tidak. Ini berbicara mengenai masalah perlawanan bisa melalui hal vokal daripada pembicaraan, ya. Bertengkar artinya menunjukkan bahwa Tuhan salah, saya benar, ya, dan sebagainya. Tetapi bukan berarti bahwa saling menumbuk satu sama lain. Saya tidak melihat itu demikian, ya. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pendeta, ada 2 pertanyaan. Yang kedua, pada akhir 1000 tahun setan dilepaskan. Apa waktu itu setan dapat dilihat dalam bentuk fisik atau dalam bentuk roh? Ya. Setan sedangkan waktu Yesus disalibkan, ya. Waktu Yesus mau disalibkan, Roh Nubuat katakan bahwa setan itu telah bergerak dalam bentuk orang-orang yang menuduh akan Yesus, yang katakan salibkan dia dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang kita bisa lihat istilah dengan dalam bentuk manusia, ya. Jadi ada istilah yang digunakan impersonate, ya. Jadi impersonate, ya, misalnya setan bisa datang dalam bentuk Bunda Maria, ya. Setan bisa bentuk dalam bentuk para rasul, ya. Sama seperti waktu Yesus berhadapan dengan setan, itu adalah dalam bentuk wujud, ya, seperti
makhluk yang sangat ramah tamah, ya, bukan dalam bentuk yang pakai tanduk ataupun juga muka atau kulit hitam dan sebagainya, tetapi bisa dalam bentuk yang cantik, indah, dan ganteng. Oke. Saya percaya itu adalah di dalam bentuk ya yang fisik yang memberikan pengaruh ya kepada yang lain untuk coba menyerang akan Yerusalem. Sama seperti waktu Yesus berhadapan dengan setan pada saat setan menggoda dia. Jadi bukan hanya di angan-angan, tetapi dalam bentuk fisik. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan yang resen, ada Ibu Dr. Vivi Pandoy. Silakan nih Dr. Vivi, sudah lama tak berjumpa. Selamat sahabat dan selamat malam untuk semuanya. Selamat sahabat. Ya, lama saya tidak ada karena ada halangan. Ya, selamat untuk Rumah Sakit Advent punya ulang tahun ke-72. Terima kasih Pendeta Kuntara. Saya akan khotbah untuk ulang tahun 72, itu sahabat besok pagi. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya Pak Pendeta, ini yang pada hari Kamis, di sini dikatakan bahwa setan itu lama sekali dia dikasih kesempatan untuk dia tetap di sorga dan berkali-kali dia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan kepada Allah. Maksud pertanyaan saya seperti begini Pak Pendeta. Seandainya memang setan ini waktu itu dia bertobat dan ada penyerahan yang sesungguhnya kepada Allah, apakah memang dia langsung waktu itu diampuni, tidak ada hukuman? Dan pertanyaan berikutnya, kalau setan dikasih kesempatan berkali-kali seperti itu, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, begitu manusia jatuh nggak ada kesempatan secara langsung ya untuk seperti setan gitu. Dan apakah kalau cuman malaikat yang jatuh dalam dosa, memang Yesus tidak akan mati di kayu salib untuk menebus? Karena yang setahu saya, apakah karena saya terlalu dangkal juga, Yesus itu mati untuk manusia, bukan untuk malaikat. Saja pertanyaannya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, dengan sendirinya setiap pelanggaran, ya, itu Tuhan memberikan, artinya dalam kasih-Nya yang luar biasa, maka Tuhan itu siap untuk memberikan pengampunan. Ya. Nah, jadi ini tindakan yang dibuat oleh Lucifer, dia mempunyai perasaan tidak puas, ya. Tetapi perasaan tidak puas itu tidak bisa langsung disebutkan sesuatu perkara yang langsung meninggalkan, artinya Tuhan, ya. Perasaan tidak puas, dan itu adalah sesuatu perkara yang timbul di dalam diri dia, ya. Kemudian akhirnya dia mulai memberikan pengaruh kepada yang lain, ya. Jadi ya mungkin saja oleh sebab kesalahannya dia langsung artinya diberikan pengampunan, ya. Namun oleh sebab itu pelanggaran yang dipupuk makin lama makin bersemi, ya, sampai tiba kepada satu keadaan di mana ia tidak bisa lagi untuk diampuni. Oke. Apalagi dia melanggar itu di hadapan hadirat Allah. Nah, sekarang tiba kepada manusia, ya. Pelanggaran manusia, ya, juga adalah suatu proses sebetulnya, ya. Yaitu suatu proses di dalam arti, ya, pada saat ini Hawa, ya, dia
mendekati tempat ya untuk pohon pengetahuan baik dan jahat ya, maka dengan mendekati akan tempat tersebut ya, itu berarti bahwa dia sudah mulai meragukan akan Tuhan ya. Kemudian ya waktu itu ya tidak langsung jatuh, bukan, kemudian datang godaan. Kemudian dia mulai memandang ya. Kemudian waktu memandangkan pohon ini, artinya buah pohon ini, dia lihat seperti suatu hal yang mendatangkan akal budi ya. Jadi dia sudah mulai lebih ketarik lagi ya. Kemudian sesudah ketarik ya, kemudian sekarang dia mulai percaya kepada setan daripada percaya kepada Tuhan. Jadi sesudah percaya kepada setan daripada percaya kepada Tuhan, dan dia ingin untuk menjadi seperti Tuhan ya, maka dalam proses ini maka ia akhirnya melanggar akan kehendak Tuhan. Dan pelanggaran ini adalah satu pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan di dalam kasihnya ya, dalam kasihnya siap untuk mengampuni. Betul? Tuhan siap untuk mengampuni, namun ya dosa itu ya harus ditunjukkan, artinya Tuhan itu sementara siap mengampuni oleh sebab dia kasih, dia harus tetap adil. Dan keadilan Allah itu menunjukkan bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Jadi oleh sebab upah dosa adalah maut, maka sudah dikatakan kalau kamu makan kamu akan mati. Ya. Maka itu harus tetap dinyatakan. Jadi bagaimana caranya? Nah, Tuhan Yesus sendiri datang untuk menebus manusia dan mengambil tempat manusia, sehingga kematian manusia diambil oleh Yesus dan kita tetap diampuni untuk menjadi mempunyai kehidupan yang baru. Ya. Jadi sampai sekarang Tuhan siap untuk mengampuni kita. Jadi bukan hanya Adam dan Hawa itu diampuni, maka diberikan satu pemecahan, yaitu adanya domba yang disembelih di Taman Eden ya. Jadi itu menunjukkan bahwa adanya sesuatu pengampunan. Tetapi Tuhan tetap adil, dan di dalam keadilannya maka harus ada kematian. Baik, nah apa bedanya dengan setan? Ya, kita tidak dapatkan suatu data ya yang mengatakan kepada setan, kalau kamu melanggar bertindak begini kamu akan mati. Tidak ada saya dapatkan begitu. Oke. Kalau kepada manusia kan jelas sekali, inilah pohon ini kamu akan mati. Jadi Tuhan untuk adilnya harus kematian, tetapi dia tetap siap mengampuni. Nah, untuk setan tidak dapatkan itu, hanya timbul pemikiran, berjiwa untuk memberontak, dan dia harus mengambil resiko ya untuk pelanggaran daripada setan itu ya. Dan tidak disebutkan bahwa mereka memerlukan juru selamat ya. Tetapi untuk manusia memang Tuhan siap untuk mati, mengambil tempat manusia, ia menanggung resiko untuk datang ke dunia ini ya, dan menunjukkan bahwa Allah itu adil, saat yang sama Allah itu juga adalah kasih. Amin. Mudah-mudahan saja itu menolong pertanyaan daripada, kalau dokter bertanyanya susah dijawab. Terima kasih jawabannya Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Baik, terima Oke. kasih. Saya akan bacakan kembali pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Kader Yodo. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy. Selamat sahabat juga. Mau tanya, apa maksud atau tujuan setan merasuki manusia hingga manusia kesurupan? Ini terjadi di sekolah murid-murid yang kesurupan. Iya.
Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa setan juga berkuasa, ya, untuk menguasai manusia. Ya, namanya setan toh. Ya. Jadi dia menunjukkan bahwa he is powerful. Ya. Tetapi umumnya kerasukan itu, ya, kalau dia orang bersangkutan itu membiarkan dirinya kesurupan. Ya. Jadi kalau seandainya seorang itu percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak mau dikuasai oleh setan, maka dia tidak akan kesurupan. Ya. Tetapi kalau seorang sudah mulai percaya kepada kuasa-kuasa gaib, ya, seperti saya ingat ada orang yang kesurupan sebab dia suka main jai langkung, ya. Jadi betul-betul artinya dia percaya kepada roh jahat, ya. Jadi itulah dia dikuasai, ya. Jadi itulah yang terjadi kalau kita sudah meragukan Tuhan kemudian mulai percaya kepada kuasa-kuasa yang jahat, maka seorang itu akan kesurupan. Sebab itu percayalah kepada Tuhan sehingga tidak perlu kita akan jatuh kesurupan. Mudah-mudahan menjawab Ibu Lodo dari Jati Bening. Ya, terima kasih Pendeta. Pertanyaannya saya akan panggilkan Ibu Femi Idrus yang sudah raise hand. Silakan Bu Femi. Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak boleh kita mengatakan kenapa. Mengapa? Karena waktu itu kan setan sudah ada sebelum Tuhan menjadikan manusia. Iya kan? Iya. Terus kenapa Tuhan taruh itu pohon di tengah situ? Pasti kalau menurut pikiran saya, pasti ini manusia nanti akan tergoda. Kalau itu pohon tidak ada, kan manusia tidak berdosa. Jadi pertanyaannya kenapa Tuhan menaruh pohon itu? Iya. Oke. Tuhan mau menghendaki manusia yang dibentuk itu, yang diciptakan itu adalah manusia yang menurut, ya. Jadi semua di Taman Eden itu semuanya sempurna, ya. Tetapi ada yang tidak sempurna, yaitu apa? Tabiat. Ya. Tabiat itu dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan itu dibentuk oleh tindakan yang selalu diulangi. Jadi setiap kita melakukan suatu tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan itu yang menjadi tabiat kita. Jadi untuk mempunyai tabiat yang menurut, ya, yang sepenuhnya, maka ujian itu diperlukan, ya. Dan Tuhan memberikan hak untuk memilih kepada manusia. Manusia mempunyai hak untuk memilih. Dengan demikian memilih mengasihi Tuhan, memilih untuk menurut Tuhan adalah pilihannya, bukan oleh sebab mereka dibentuk seperti robot, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, perlu pohon baik dan jahat, ya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, supaya manusia dapat diuji, manusia dapat bertumbuh secara tabiat, dan penurutan manusia adalah pilihan yang dibuat oleh manusia, bukan sesuatu perkara yang diatur oleh Tuhan. Jadi sengaja. Oh iya, Tuhan sengaja memberikan itu adalah untuk pertumbuhan iman manusia, penurutan kepada Tuhan, tapi saat yang sama menunjukkan kasih Tuhan. Kenapa menunjukkan kasih Tuhan? Sebab kasih itu mau tidak mau perlu untuk diberikan pilihan. Kasih memberikan pilihan.
Kalau manusia tidak ada pilihan yang lain, ya, sama seperti kita membuat robot, I love you, tetapi bukan bukan betul-betul I love you, tetapi memang sudah di-style untuk bilang I love you. Jadi itulah yang Tuhan tidak buat kepada manusia. Pilihan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih sudah menjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Maksa Marpau. Bagaimana cara menjawab adanya tuduhan bahwa organisasi Advent sekarang ini sedang dikuasai oleh setan? Saudara Marpau, minggu yang lalu saya di Seattle, perkemahan di Weneche, ketemu sama anaknya. Baik-baik saya lihat. Saya senang lihat anak-anak ini aktif, ya, daripada keluarga Marpaung dengan menantunya. Kemudian, ini namanya tuduhan, ya. Kita harus ingat, ya, siapakah yang menjadi bapak penuduh, ya. Jadi bapak penuduh itu, ya, adalah datang dari setan, ya. Jadi bukan berarti organisasi kita tidak ada kelemahan, ya. Kelemahan ada. Mungkin saja ada anggota yang dipengaruhi oleh setan sehingga lebih mementingkan diri, mungkin juga korupsi, mungkin saja, ya. Tetapi bukan berarti Bapak organisasi dikuasai oleh setan, ya. Yang lemah adalah manusia, ya. Dan kita harus banyak berdoa supaya Tuhan memberikan akal budi kepada para pemimpin-pemimpin kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak yakin bahwa General Conference dikuasai oleh setan. Saya duduk di rapat General Conference 20 tahun, ya. Kemudian saya lihat semua program-program adalah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kami banyak berdoa, bergumul, kemudian membentuk program-program untuk kemajuan pekerjaan Tuhan seluruh dunia. Saya lihat Pendeta Ted Wilson, Ketua GC, ini adalah orang yang sangat rohani sekali, ya, sangat rohani. Jadi kalau kata organisasi dikuasai oleh setan, saya tidak yakin, tetapi kita tahu, yaitu Bapa daripada semua penuduh, ya, bahkan Alkitab dikatakan penuduh saudara-saudara kita di dalam buku Wahyu pasal 12, ya, si ular tua. Nah, itulah yang kita boleh katakan bahwa yang menuduh mempunyai suatu masalah sehingga menuduh demikian. Tetapi kalau kita adalah seorang anggota yang baik, maka kita akan selalu mendoakan. Kelemahan, siapa saja lemah. Saya mempunyai banyak kelemahan, tetapi kita harus saling mendoakan, mendukung satu sama lain, mengingatkan satu sama lain, supaya kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam kerohanian, mendukung akan organisasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Saudara Marpaung dari Colton, California. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Andrew Sakwal, ya. Izin bertanya, Lucifer itu satu person atau jabatan? Kalau jabatan itu jabatan hanya untuk malaikat atau semua makhluk bisa mendapat jabatan itu? Kalau personal, maka siapa penggantinya? Kalau hati Lucifer itu menjadi alat untuk menjadi dosanya, apakah hal ini sama dengan ular bagi Hawa? Ular yang menipu Hawa, apakah ular itu sebenarnya hatinya Hawa? Saya percaya. Ya. Oke. Sepanjang yang saya tahu, Lucifer itu, ya, bintang kejora, ya. Ini berbicara tentang satu makhluk, ya, yang Tuhan percayakan menjadi kepala daripada para malaikat, ya. Kemudian jadi bukan soal jabatan tetapi person, tetapi dia mempunyai pengaruh sehingga dia bisa membawa
sepertiga malaikat surga. Itu berarti dia mempunyai pengaruh, ya. Jadi oleh sebab pengaruh yang menyebabkan, ya, dia bisa menipu lebih banyak orang, dan cara yang dibuat adalah menipu, yaitu dengan meragukan akan keadilan Allah, ya. Siapa yang menggantikannya? Ya, Alkitab memberikan kata, mungkin dalam pelajaran guru-guru menyebutkan tentang Mikael, ya. Mikael, ya, arti daripada Mikael itu adalah, ya, who is like God. Siapakah yang menjadi seperti Tuhan? Ya. Jadi Mikael, ya, adalah yang merupakan suatu tandingan kepada Lucifer, dan itu adalah Yesus sendiri. Ya, jadi menunjukkan, menemplak, sebab dia katakan dialah Tuhan, artinya dia lebih pintar daripada Tuhan. Itulah Lucifer punya sifat, aku akan meninggikan aku di tempat yang tinggi dan sebagainya. Tetapi nama Mikael menunjukkan siapakah yang seperti Tuhan, dan itu bukan bicara tentang Yesus mau coba menunggulkan diri, tetapi Yesus coba menunjukkan tabiat daripada Allah. Yang siapa yang seperti Tuhan, tabiatnya adalah tabiat yang penuh dengan kasih, tabiat yang selalu melayani, dan tabiat yang siap untuk berkorban untuk kepentingan manusia. Ya. Jadi who is like God? Dan itu adalah Mikael, ya. Dan Yesus datang dengan suara penghulu malaikat. Siapa itu penghulu malaikat? Itulah Mikael, ya. Dan itulah, ya, Yesus sendiri. Ya. Terima kasih, semoga menjawab ya, Dr. Raymond. Pertanyaan berikutnya dari... Ini bagian yang kedua, Lucifer menjadi alat untuk menjadi dosanya. Apakah hal ini sama dengan ular bagi Hawa? Ya, ular yang menipu Hawa. Ya, ular itu artinya itu adalah Lucifer yang telah datang ke ular. Ya, ya. Jadi oleh sebab Lucifer itu bisa merasuk, ya, merasuk artinya kepada tubuh manusia ataupun juga kepada ular, dan di sini masuk kepada ular, ya. Jadi dia adalah yang telah membujuk akan Hawa, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Ya. Pertanyaan Mudah-mudahan menjawab. Dari Lina Ratu, Ibu Lina Ratu. Bagaimana cara kita agar tidak menyalahgunakan kebebasan memilih yang Tuhan berikan? Oke, supaya tidak menyalahgunakan kebebasan memilih, maka rahasianya adalah seperti yang dikatakan tadi melalui Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 18. Yaitu dengan perlengkapan senjata Allah, ya. Jadi ini kita harus berhati-hati. Kadang-kadang orang mengikuti kata hatinya, tetapi kata hati yang tidak disucikan, ya. Itulah sebabnya kata hati itu bisa salah, ya. Kenapa? Oleh sebab dia dari kecil sudah dilatih untuk melanggar, jadi dia tidak merasa bahwa itu salah. Tetapi kata hati itu dapat dikuduskan dengan suara Tuhan melalui Yesus Kristus, kemudian melalui firman Allah, melalui doa, dan dengan perlengkapan senjata Allah, maka kita akan memilih suatu jalan yang tepat. Ya, jadi dalam setiap tantangan, waktu Anda makan, ya, maka ada pilihan, ya, makanan sehat atau makanan tidak sehat. Ya, maka Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk memilih makanan sehat, kebiasaan hidup, pola hidup, ya, ataupun juga dalam mengambil suatu keputusan. Apakah ini keputusan untuk kepentingan diri sendiri atau keputusan untuk, ya, untuk kesejahteraan pekerjaan Tuhan. Ya, ini penting sekali untuk diketahui. Ya, misalnya Dr. Raymond sebagai direktur rumah sakit. Oke, itu bisa saja membuat suatu keputusan yang menguntungkan para dokter, ya, tetapi bisa merugikan rumah sakit. Bisa saja,
Ya. Jadi itulah sebabnya perlu berdoa dipimpin oleh Tuhan sehingga kita bisa ya mengambil suatu keputusan yang memajukan pekerjaan Tuhan dan siap menunjukkan sifat berkorban daripada kita ya, bahwa walaupun sebagai dokter kita tidak menuntut tetapi siap untuk memberikan pelayanan sesuai dengan jiwa yang diberikan oleh, artinya sesuai dengan kehendak Tuhan yang diberikan pada kita masing-masing. Baik, jadi kita bisa dipimpin oleh Roh Tuhan dalam menentukan pilihan sehingga kita memilih, menggunakan kebebasan memilih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Ini pas 20.30 waktunya sudah habis, tapi ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan. 7 pertanyaan. Oke, ada beberapa yang mirip-mirip. Oke, Pendeta bisa lihat mana yang mirip-mirip ya. Tadi sudah dijawab oleh Pendeta. Kita yang mana nih Pendeta yang mau jawab? Ini ada pertanyaan dari Saudara John Parhusip, mungkin bisa ditanyakan. Oke, apakah kita umat Tuhan mengisi kekosongan surga yang ditinggalkan oleh malaikat? Ada yang mengatakan mengapa Yesus belum datang karena belum terisi penuh surga itu. Oke, jadi itu hanya kata orang, ya. Tetapi yang Alkitab katakan bahwa Yesus belum datang, oleh sebab Dia masih menyediakan tempat bagi kita. Kemudian kita tahu bahwa pekerjaan Yesus di bilik yang maha suci belum selesai. Kemudian faktor yang sangat penting di dalam Christ Object Lesson halaman 69 dikatakan if the character of Christ has been fully manifested. Jadi kalau tabiat Tuhan reproduce among His people, artinya dikatakan kalau tabiat Tuhan sudah diproduksi di dalam umat Tuhan, maka Dia siap untuk datang menjemput kita sebagai umatnya. Jadi kembali tuduhan yang datang itu adalah Tuhan itu tidak adil dalam memberikan hukumnya. Tetapi makanya harus ada suatu umat yang mempunyai tabiat Yesus, yang percaya kepada Yesus dan mempunyai tabiat Yesus, dan kalau itu terbentuk maka itulah yang menyebabkan Yesus siap untuk datang dan menjemput kita sebagai miliknya. Dan itulah yang kita sebutkan. Kita sebutkanlah 144.000 itu ikut kemana Yesus, kemana saja Yesus pergi, bukan berarti bahwa jumlahnya 144.000 ya. Sebab 144.000 itu bisa satu hal yang simbolik, oke. Tetapi itu adalah umat Tuhan yang bertahan sampai kepada masa akhir, ya, dan mereka adalah orang yang tidak akan pernah, yang tidak mengalami kematian, ya. Jadi kalau saja sudah sampai kepada waktu di mana Yesus akan datang, maka Yesus akan datang, ya. Dan itu banyak juga tergantung kepada pembentukan tabiat kita. Namun ya, jangan lupa bahwa Tuhan, pada Tuhan tidak ada apa yang disebut kurun waktu, ya. 1000 tahun atau 1 hari itu sama saja untuk Tuhan. Jadi kita yang merasa bahwa itu lambat, ya. Tetapi pada Tuhan itu tidak ada kurun waktu. Itulah sebabnya Tuhan akan merencanakan untuk datang sesuai dengan rencananya, ya. Dan pada waktu itu tersedianya adalah sudah tersedia umat Tuhan yang betul-betul penuh komitmen dan siap untuk menyelesaikan pekerjaan untuk seluruh dunia. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Tadi dari Billy, pertanyaannya apa masih ada potensi terjadi dosa saat kehidupan di surga nanti? Pertanyaan kedua, apakah saat ini setan sudah tahu kebinasaannya? Tolong dijawab dengan singkat, Pendeta. Mungkin kita akan coba lihat dalam buku Nahum, ya. Dalam buku Nahum pasal yang ke-9, ayat yang ke-9, Nahum 1 ayat yang ke-9, ya. Saya rasa kalau bisa seorang bisa bacakan.
Peggy bisa bacakan? Iya, berapa pendeta? Nahum berapa? 1 ayat 9. Nahum 1 ayat 9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Oke. Kesengsaraan tidak akan timbul kedua kali. Jadi tidak akan ada lagi dosa di surga, sebab kita akan diingatkan bahwa masa kita hidup di dunia itu penuh menyakitkan, segala macam sakit, penyakit perkabungan dan sebagainya. Kita tidak mau lagi kesengsaraan itu datang sesudah kita di surga, maka tidak akan muncul kedua kali. Jadi tidak akan ada lagi. Kemudian apakah saat ini setan sudah tahu kebinasaannya nanti? Sudah pasti tahu, dia akan tahu Alkitab. Makanya disilakan sudah tersurat. Jadi dia tahu dia akan dibinasakan nanti. Dia tahu buku Wahyu pasal 20 ya, ayat 9 dan 10 tentang kebinasaannya, dia tahu. Ya, itulah sebabnya, dan dia tahu waktunya sudah singkat, makanya dia berusaha untuk coba membuat lebih banyak kekacauan. Ya, terima kasih. Ini pendeta bisa dengan cepat, kita sudah lewat 6 menit, tapi saya ingin mereka ini dijawab pertanyaannya. Ya, ini Ibu Evi Peo, dia pertanyaannya judul hari Rabu, Garga Keangkuhan. Jawabannya apa ya? Saya baca-baca tidak ketemu. Oke, saya lanjutkan ya. Apa namanya? Keangkuhan? Ya, pertanyaannya judul hari Rabu, Garga Keangkuhan. Jawabannya apa? Iya, inilah keangkuhan daripada Lucifer, bukan? Ya, kita yang coba, dia begitu angkuh sekali, dia mau yang tertinggi, kemudian yang terutama, dia akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Keangkuhan daripada manusia, ya, itulah yang menyebabkan kejatuhannya, ya. Oleh sebab sifat, ya, keangkuhan daripada Lucifer. Ya. Baik, pendeta, pertanyaan selanjutnya dari Jimmy Fred Ringo. Pendeta, binatang diciptakan pada hari kelima dan saat itu binatang belum ada yang buas atau saling membunuh. Apakah setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa berdampak kepada binatang itu menjadi buas? Oh iya, benar bahwa bukan hanya Adam dan Hawa yang terpengaruh oleh dosa, tetapi oleh sebab kejatuhan manusia, maka alam, ya, termasuk binatang lain juga ikut terpengaruh oleh sebab dosa. Tadinya tidak ada binatang yang buas, ya. Tadinya tidak ada duri dan onak, tetapi itu timbul sesudah, ya, kejatuhan manusia. Ya, baik, pendeta, dari Bu Sonya Teno. Pertanyaannya adalah, Tuhan itu kan maha tahu, jadi pasti Tuhan sudah tahu kalau Hawa dan Adam akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Oleh sebab dua alasan. Pertama, Tuhan memberikan hak untuk memilih, walaupun tahu akan berdosa, tetapi tetap harus diberikan pilihan, sebab Tuhan tidak akan mengambil hak memilih daripada manusia. Itu satu. Yang kedua adalah, walaupun Tuhan tahu bahwa manusia mempunyai hak untuk memilih dan akan jatuh, ia teruskan rencananya oleh sebab Tuhan sudah siap untuk menanggung resiko kalau manusia itu jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan itu kasih adanya, dalam kasih siap untuk berkorban. Jadi Tuhan siap untuk berkorban untuk keselamatan manusia. Ya. Itulah sebabnya ia teruskan rencananya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari FS. Setelah Lucifer diusir dari surga, apakah dia hanya menggoda manusia di bumi, Adam dan Hawa, atau mencoba dunia-dunia yang lain di alam semesta ini? Yang jelas yang kita lihat di dalam Alkitab ini adalah menggoda di dunia ini.
Iya. Dan kita tidak mengetahui sesuatu yang tidak tertulis. Oke. Baik, Pendeta, pertanyaan terakhir dari Bapak Gunawan Cahyadi. Pastor Kun, mengapa penulis Alkitab mengambil contoh ular sebagai jelmaan iblis atau Lucifer yang jahat ingin menandingi kuasa ilahi dan bukannya wujud lainnya? Bukan tulisan Alkitab, tetapi Alkitab menuliskan sesuatu yang terjadi. Jadi tulisan Alkitab itu ya artinya ular dituliskan bukan oleh sebab kemauan daripada penulis, tetapi oleh sebab setan menggunakan akan ular. Ya. Jadi oleh sebab setan menggunakan akan ular, dan itu akhirnya menjadi simbolik ya sampai kepada buku Wahyu ya, bagaimana setan si ular tua ya itu ya sebagai simbol yang diberikan oleh Tuhan. Harus kita tahu, Saudara Gunawan Cahyadi, penulis Alkitab itu mendapatkan khayal atau penglihatan dan inspirasi ya, dan menuliskan apa yang dia terima ya. Jadi kalau memang betul-betul yang terjadi adalah ular yang dipakai oleh setan, maka itulah yang ditulis ya. Jadi Yohanes melihat ya dalam khayal si ular tua, ya itulah yang ditulis ya. Jadi sesuatu perkara yang dilihat, sesuatu yang terjadi, dan bukan atas pilihan daripada penulis Alkitab. Baik, terima kasih Pendeta. Dan akhirnya kita sudah selesaikan lebih 16 menit, berapa ya? 12 menit ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf dan kepada seluruh partisipan yang masih tetap hadir sampai saat ini, sampai selesai kami ucapkan terima kasih partisipasinya. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa, dan doa tutup saya mohon kesediaan dari Pendeta Jimmy Haflar untuk berdoa. Suara saya kedengaran, Bu Peggy? Jelas sekali. Oke, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Engkau telah mengirim hamba Tuhan, Pendeta Kuntaraf, menjelaskan pelajaran sekolah Sabat pada malam ini. Juga terima kasih Bu Peggy yang sudah memimpin pertemuan kami pada malam ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami sudah pelajari dapat menguatkan kami. Terlebih aplikasinya kami boleh ambil bagaimana Tuhan mengasihi kami. Kami telah jatuh, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tapi kami bersyukur karena keselamatan Tuhan sediakan bagi masing-masing kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami untuk hidup lebih dekat kepada-Mu. Ajar kami untuk selalu datang lebih setia kepada Tuhan. Berkati kami malam ini. Berkati sepanjang Sabat ini, berkati kami dalam seluruh pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Haflar. Thank you. Amin. Terima Ya, kasih Bu Peggy. Ya, terima kasih untuk seluruh partisipan. Kita akan jumpa kembali pada Jumat mendatang di Zoom ID yang sama dan password yang sama ya. Zoom ID 234567967 dengan password PGSSI di jam 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saat ini kita akan semuanya boleh unmute untuk mengucapkan selamat Sabat atau berterima kasih kepada narasumber kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Selamat Sabat. Sabat. Terima kasih Bu Selamat Peggy. Sabat semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Peggy. Ya.
Selamat sahabat semuanya. Bless you. Terima kasih sama-sama semuanya. Selamat Terima berkati. kasih untuk semua doa-doanya buat saya. Amin. Semua yang hadir, terima kasih. Salam sehat Bu Peggy. Kenapa nih Bu Peggy? Terima kasih Pak Gunawan. Oke, semuanya kita lambaikan tangan ya.